Halo, selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Miss berharap kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya. Nah, sekarang kita sudah masuk subtema 3 dari buku tematik tema 8. Aku suka berpetualang. Nah, sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini, kamu berdoa dulu ya. Kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Di subtema 3 kali ini kita akan membahas tentang rambu-rambu lalu lintas. Perhatikan gambar. Di gambar tersebut ada beberapa rambu-rambu lalu lintas yang sebagian dari kamu sudah mengerti arti dari rambu-rambu lalu lintas tersebut. Nah, sekarang apa itu rambu-rambu lalu lintas? Ya, rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang terdiri dari lambang, huruf, angka, dan kalimat yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu lalu lintas dipasang bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Aturan berlalu lintas. Semua pengguna kendaraan harus memiliki SIM atau surat izin mengemudi dan mematuhi peraturan lalu lintas serta berjalan di sebelah kiri jalan agar terjaga keselamatannya. Fungsi rambu-rambu lalu lintas. 1. Memberikan informasi tentang kondisi jalan. 2. Memberikan informasi tentang keadaan lalu lintas. 3. Mendukung keselamatan berlalu lintas. Dan yang keempat, memberikan informasi tentang perbaikan jalan. Sedangkan jenis-jenis rambu lalu lintas itu ada 1. Rambu peringatan, 2. Rambu larangan, 3. Rambu perintah, dan 4. Rambu petunjuk. Nah, sekarang kita akan jelaskan satu persatu apa itu rambu peringatan. 1. Rambu peringatan adalah rambu yang digunakan untuk memberikan peringatan kemungkinan adanya bahaya dalam perjalanan. Ciri-cirinya adalah warna dasarnya kuning, warna garis tepi hitam, dan warna lambang hitam. Nah, contoh rambu peringatan lampu lalu lintas. Merah artinya kendaraan harus berhenti. Kuning artinya kendaraan harus berhati-hati, sedangkan hijau artinya kendaraan boleh berjalan. Contoh lain dari rambu peringatan. Ya, di sini ada beberapa contoh rambu peringatan yang bisa atau yang sering kita jumpai di jalan raya. Selanjutnya yang kedua, rambu petunjuk. Rambu yang digunakan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan saat melakukan perjalanan. Adapun ciri-ciri rambu petunjuk itu warna dasarnya hijau atau biru, warna garis tepi putih, dan warna lambang putih. Ya, contoh rambu petunjuk itu ini dia ada beberapa contohnya. Dan kamu juga sering sekali menjumpai rambu petunjuk tersebut. Selanjutnya, larangan. Rambu yang digunakan untuk memberikan larangan kepada pengguna jalan. Cirinya adalah warna dasarnya putih, warna garis tepi merah, warna lambang hitam. Nah, ini adalah contoh rambu larangan. Ya. Selanjutnya yang keempat, rambu perintah. Rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Cirinya adalah warna dasarnya biru, warna garis tepi putih, dan warna lambang putih. Contoh rambu perintah adalah, ya, ini juga beberapa contoh rambu perintah ya yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Selanjutnya mengenal budaya Indonesia. Kalau kita perhatikan gambar ya, ini adalah pakaian adat dari beberapa daerah di Indonesia. Ini hanya sebagian saja ya. Masih banyak lagi pakaian adat yang ada di Indonesia. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam.
Berpetualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Berpetualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negara yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai. Nah, perhatikan lambang berikut. Ini adalah lambang Garuda Pancasila. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkram burung Garuda. Selanjutnya, keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai Tuhan. Perhatikan contoh perilaku berikut ini. Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Kalau kita perhatikan gambar ya, di situ Udin sedang menjalankan ibadahnya yaitu bersolat, sedangkan Edo dengan sabar menunggu Udin yang sedang sholat. Dia tidak mengganggu ya karena Udin dan Edo menghormati perbedaan agama di antara mereka. Selanjutnya Siti berasal dari suku Minang. Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Mereka dapat hidup rukun meskipun berasal dari suku yang berbeda. Selanjutnya yang gambar yang ketiga, Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Beni dan Lani tetap rukun berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Nah, dari contoh perilaku tersebut dapat kita tiru ya, bahwa walaupun kita berbeda dengan teman, kita tetap harus menghormati agar tercipta kerukunan dan kedamaian di antara kita. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kekayaan Laut Indonesia. Indonesia dianugerahi perairan yang luas. Pemandangan bawah laut Indonesia sangatlah indah. Indonesia memiliki kekayaan laut yang paling beragam di dunia. Perairan menjadi sumber mata pencarian bagi penduduk di pantai. Ikannya yang melimpah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ikan dapat menjadi sumber makanan. Keindahan laut juga dapat menjadi tempat wisata yang menarik. Laut dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat. Laut juga dapat menjadi mata pencarian bagi pengolah wisata. Kebiasaan masyarakat di dekat laut berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Penduduk di Indonesia sangat beragam wilayah tempat tinggalnya. Keragaman wilayah tempat tinggal membuat beragam pula kebiasaan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan beragam rumah adat dan beragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan ini membuat Indonesia menjadi semakin kaya, walaupun berbeda kebiasaan masyarakatnya. Nah, sekarang ada beberapa contoh rumah adat dan pakaian adat dari beberapa daerah di Indonesia. Nah, di sini ada rumah adat dan pakaian adat yang berasal dari Kalimantan Barat. Ada juga rumah adat dan pakaian adat dari Bali. Dan ada juga rumah adat dan pakaian adat dari DKI Jakarta dan rumah adat dan pakaian adat dari Papua. Ini hanya beberapa bagian saja ya. Masih banyak lagi pakaian adat dan rumah adat yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan menyajikan data dan tabel dalam diagram. Apa itu data? Data adalah suatu hasil pengukuran atau pengamatan yang bentuknya dapat berupa angka, bilangan, atau kata-kata. Contoh dari data bisa kita peroleh dari tinggi berat badan siswa dan tinggi badan siswa. Masih ada juga ya beberapa contoh
pengolahan data yang bisa kita pergunakan. Selanjutnya, data dapat disajikan dalam berbagai macam bentuk seperti tabel, diagram batang. Berikut contoh tabel pengumpulan bendera dalam kegiatan mencari jejak. Perhatikan contoh berikut. Di sini adalah tabel bendera yang ditemukan. Nah, di sini jenis atau warna bendera merah. Banyaknya bendera yang ditemukan itu ada 4. Bendera warna kuning. Banyaknya bendera yang ditemukan itu ada 7. Dan bendera warna hijau. Banyaknya bendera yang ditemukan itu ada 3. Dari data tersebut dapat kita sajikan ke dalam bentuk diagram batang. Diagram bendera yang ditemukan. Pertama kita buat dulu garis, di mana kita tulis bilangannya dari 0 sampai 7 atau bisa juga lebih ya. Nah, selanjutnya kita tulis jenis atau warna benderanya. Di situ tadi ada warna merah, kuning, dan hijau. Kembali kita ke data, yaitu banyaknya bendera merah yang ditemukan itu ada 4. Ya, berarti bilangan yang akan kita tulis adalah di angka 4. Selanjutnya, warna kuning, bendera warna kuning. Tadi banyaknya bendera yang ditemukan adalah 7. Sedangkan bendera warna hijau di situ ada 3. Nah, ini adalah diagram bendera yang ditemukan dalam diagram batang. Perhatikan kembali contoh berikut. Udin melakukan wawancara kepada 10 orang temannya untuk mencari data banyaknya teman yang mengenal rambu-rambu berikut. Nah, di sini ada simbol dilarang parkir, dilarang berhenti, dan rambu peringatan adanya lampu lalu lintas. Nah, di sini Udin mewawancarai temannya. Banyaknya teman yang mengetahui atau yang sudah mengetahui simbol dilarang parkir itu ada 3. Sedangkan banyaknya teman yang sudah mengetahui simbol dilarang berhenti itu ada 2. Dan banyaknya teman yang sudah mengetahui rambu peringatan adanya lampu lalu lintas itu ada 5. Nah, akan menyajikan hasil wawancara tersebut dalam bentuk diagram. Ya, diagram siswa yang mengenal rambu. Nah, di sini kita tulis ya, kita buat garis dan kita tulis bilangannya yaitu dari 0 sampai 6. Selanjutnya, kita tulis di sini simbol dilarang parkir, dilarang berhenti, dan simbol lampu lalu lintas. Tadi dilarang parkir, siswa yang mengetahuinya ada 3, sedangkan simbol dilarang berhenti itu ada 2, dan simbol lampu lalu lintas itu ada 6. Berikut ini laporan kemampuan 10 anak dalam mengendarai sepeda. Laporan dibuat dalam bentuk diagram. Nah, di sini kita perhatikan ya, ada diagram di mana ada 10 anak yang dapat mengendarai sepeda, di situ ada 8 orang, dan yang belum dapat mengendarai sepeda itu ada 2 orang. Nah, sekarang marilah kita menjawab pertanyaan berdasarkan diagram tersebut. 1. Berapa banyak anak yang dapat mengendarai sepeda? Ya, yang sudah dapat mengendarai sepeda itu ada 8 orang. Soal nomor 2. Berapa banyak anak yang belum dapat mengendarai sepeda? Ya, kalau kita perhatikan diagramnya ada 2 ya. Ya, yang belum dapat mengendarai sepeda ada 2 orang. Selanjutnya soal nomor 3. Berapa beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda dan anak yang belum dapat mengendarai sepeda? Beda antara teman yang sudah dapat mengendarai dan belum ada 6 orang. Caranya dengan mengurangkannya, yaitu 8 dikurang 2 sama dengan 6. Nah, di sini kita disuruh mencari selisih ya. Ingat, kalau ditanya beda antara
atau selisih antara itu berarti kita kurangkan. Nah, sekarang tugas dari buku cetak halaman 126 sampai 127 dan halaman 145 sampai 146. Unsur pada karya seni rupa titik dan garis. Kendaraan ini diberi hiasan agar menjadi lebih menarik. Hiasan pada benda seni ada berbagai bentuk. Ada hiasan berbentuk titik-titik, dan ada juga yang berbentuk garis. Masih banyak ya, di pembelajaran yang kemarin kita juga sudah membahas tentang unsur pada karya seni. Nah, contoh benda seni berhias titik-titik adalah sebagai berikut. Ya, di sini selanjutnya contoh benda seni berhias garis sebagai berikut. Nah, kamu perhatikan ya. Nah, sekarang hiaslah menggunakan garis dan titik agar lebih menarik. Lihat buku cetak halaman 129. Sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Apa yang sudah saya sampaikan semoga bermanfaat denganmu dan setiap tugas yang diberikan kamu boleh langsung kerjakan. Terima kasih.